Bismillahirrohmanirrohim. Pada video kali ini kita akan sedikit membahas mengenai teori kepribadian yang dikemukakan oleh Albert Bandura. Albert Bandura merupakan salah satu tokoh aliran behaviorism. Dia dilahirkan pada 4 Desember 1925 di Mundare, Alberta, Kanada. Ia merupakan anak bungsu dari 6 bersaudara dalam keluarga keturunan Eropa Timur. Struktur kepribadian menurut Albert Bandura yang pertama ada sistem self, yaitu sistem self itu bukan unsur psikis yang mengontrol tingkah laku tetapi mengacu ke struktur kognitif yang memberi pedoman mekanisme dan seperangkat fungsi-fungsi persepsi, evaluasi, dan pengaturan tingkah laku. Dan yang kedua ada regulasi diri. Bandura beranggapan bahwa akan terjadi strategi reaktif dan proaktif dalam regulasi diri. Strategi reaktif dipakai untuk mencapai tujuan, namun ketika tujuan hampir tercapai, strategi proaktif menentukan tujuan baru yang lebih tinggi. Orang memotivasi dan membimbing tingkah lakunya sendiri melalui strategi proaktif, menciptakan ketidakseimbangan agar dapat memobilisasi kemampuan dan usahanya berdasarkan antisipasi apa saja yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Struktur kepribadian yang ketiga yaitu ada efikasi diri, yaitu bagaimana orang bertingkah laku dalam situasi tertentu tergantung kepada resiprokal antara lingkungannya dengan kondisi kognitif. Khususnya faktor kognitif yang berhubungan dengan keyakinannya bahwa dia mampu atau tidak mampu melakukan suatu tindakan yang memuaskan. Bandura menyebut keyakinan ini sebagai efikasi diri dan harapan hasilnya disebut sebagai ekspektasi hasil. Efikasi diri sendiri adalah persepsi diri sendiri mengenai seberapa bagus diri dapat berfungsi dalam situasi tertentu. Efikasi diri berhubungan dengan keyakinan bahwa diri memiliki kemampuan melakukan tindakan yang diharapkan. Adapun ekspektasi hasil adalah pikiran atau estimasi diri bahwa tingkah laku yang dilakukan diri itu akan mencapai hasil tertentu. Struktur kepribadian yang keempat yaitu sumber efikasi diri, yaitu memiliki 4 sumber. Yang pertama, pengalaman performasi, yaitu prestasi yang pernah dicapai di masa lalu. Dan yang kedua adalah pengalaman vicarius, yaitu diperoleh melalui model sosial. Efikasi akan meningkat ketika mengamati keberhasilan orang lain. Sebaliknya, efikasi akan menurun jika mengamati orang yang kemampuannya sama dengan dirinya sendiri. Dan yang ketiga yaitu persuasi sosial. Efikasi diri juga dapat diperoleh, diperkuat, atau dilemahkan melalui persuasi sosial. Dan yang keempat yaitu keadaan emosi. Keadaan emosi yang mengikuti suatu kegiatan akan mempengaruhi efikasi dibandingkan kegiatan itu. Struktur kepribadian yang kelima yaitu efikasi diri sebagai prediktor tingkah laku, yaitu efikasi diri merupakan variabel pribadi yang penting yang kalau digabungkan dengan tujuan-tujuan spesifik dan pemahaman mengenai prestasi akan menjadi penentu tingkah laku mendatang yang penting. Kemudian struktur yang keenam yaitu efikasi kolektif adalah keyakinan masyarakat bahwa usaha mereka secara bersama-sama dapat menghasilkan perubahan sosial tertentu. Bandura juga berpendapat bahwa orang yang berusaha mengontrol kehidupan dirinya bukan hanya melalui efikasi diri individual tetapi juga melalui efikasi kolektif. Motivasi adalah konstruk kognitif yang mempunyai 2 sumber, yaitu yang pertama gambaran hasil pada masa yang akan datang yang dapat menimbulkan motivasi tingkah laku saat ini. Dan yang kedua adalah harapan keberhasilan didasarkan pada pengalaman menetapkan dan pencapaian tujuan-tujuan. Bandura setuju bahwa penguatan menjadi penyebab belajar, namun orang juga dapat belajar dengan beberapa penguatan, yaitu yang pertama penguatan vicarius, yaitu mengamati orang lain yang mendapat penguatan membuat orang ikut puas dan berusaha belajar gigih agar menjadi seperti orang itu. Dan yang kedua ada yang namanya penguatan ditunda, yaitu orang terus-menerus berbuat tanpa mendapatkan penguatan karena dirinya yakin akan mendapat penguatan yang sangat memuaskan pada masa yang akan datang. Dan yang ketiga yaitu tanpa penguatan, yaitu belajar tanpa ada reinforcement sama sekali. Perkembangan kepribadian yang dikemukakan oleh Albert Bandura yang pertama ada belajar melalui observasi.
Belajar melalui observasi jauh lebih efisien dibandingkan belajar melalui pengalaman langsung. Melalui observasi, orang dapat memperoleh respon yang tidak terhingga banyaknya yang mungkin diikuti dengan hubungan atau penguatan. Dan yang kedua, ada modeling mengubah tingkah laku yang lama. Ada dua dampak dari modeling yang dapat mengubah tingkah laku pada seseorang, yaitu yang pertama, tingkah laku model yang diterima secara sosial dapat memperkuat respon yang sudah dimiliki pengamat. Dan yang kedua, yaitu tingkah laku model yang tidak diterima secara sosial dapat memperkuat atau memperlemah pengamat untuk melakukan tingkah laku yang diterima secara sosial. Kemudian, perkembangan kepribadian yang ketiga yaitu faktor-faktor penting dalam belajar melalui observasi. Ada 4 proses belajar melalui observasi agar dapat terjadi. Yang pertama, perhatian, yaitu sebelum meniru orang lain, perhatian harus dicurahkan pada orang yang akan ditiru. Kemudian yang kedua, ada representasi, yaitu tingkah laku yang akan ditiru harus disimbolisasikan dalam ingatan, baik dalam bentuk verbal maupun dalam bentuk gambaran atau imajinasi. Dan yang ketiga, yaitu peniruan tingkah laku model. Hasil belajar melalui observasi tidak dinilai berdasarkan kemiripan respon dengan tingkah laku yang ditiru, tetapi lebih pada tujuan belajar dan efikasi dari pembelajaran. Kemudian yang keempat, ada motivasi dan penguatan. Belajar melalui pengamatan menjadi efektif kalau pembelajar memiliki motivasi yang tinggi untuk dapat melakukan tingkah laku yang dilakukan oleh modelnya. Perkembangan kepribadian yang keempat yaitu dampak belajar. Konsekuensi dari suatu respon mempunyai 3 fungsi. Yang pertama, pemberi informasi. Memberi informasi mengenai dampak dari tingkah laku. Informasi ini dapat disimpan untuk dipakai membimbing tingkah laku pada masa yang akan datang. Dan yang kedua, yaitu memotivasi tingkah laku yang akan datang. Tingkah laku ditentukan oleh masa yang akan datang, di mana pemahaman mengenai konsekuensi suatu tingkah laku. Dan yang ketiga, yaitu penguat tingkah laku. Keberhasilan akan menjadi penguat sehingga tingkah laku menjadi berpeluang diulangi. Sebaliknya, kegagalan akan membuat tingkah laku cenderung tidak diulangi. Terima kasih karena telah menonton video ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam video kali ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.